Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita bersama-sama di tempat ini, di ruangan ini untuk melaksanakan aktivitas kita masing-masing di tempat kerja kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat ketakwaan, nikmat keimanan, dan nikmat umur yang panjang. Semoga apa yang kita impikan nantinya bisa terwujud. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta beserta keluarga dan para sahabat beliau. Pemirsa Facebook yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kemarin kita kedatangan tamu, kita kedatangan ustaz terkenal yang datang di Sulawesi Barat ini, yang beberapa kabupaten yang telah hadir bersama, yaitu Bapak Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau kita bisa terapkan dalam kehidupan kita nantinya, bisa kita pahami dalam kehidupan kita nantinya. Semoga ilmu-ilmu beliau yang disampaikan bisa kita share-nya, bisa kita terus dalami untuk masa-masa yang akan datang, baik masalah musibah, baik masalah ekonomi, baik masalah budaya, baik masalah pergaulan, baik masalah jodoh dan kematian. Mudah-mudahan semua yang disampaikan beliau bisa kita terapkan dalam kehidupan kita nantinya. Mudah-mudahan tahun depan lagi beliau bisa datang lagi di Sulawesi Barat ini. Alhamdulillah beliau kemarin ini datang dari Sulawesi Barat ini, dari beberapa kabupaten yang ada di Sulawesi Barat. Yang pertama adalah Kabupaten Mamuju, kemudian Kabupaten Mamuju Tengah, tepatnya di Tepoyo, kemudian Majene, Kabupaten Majene, kemudian Campalagian, Kabupaten Pulau Limandar, kemudian saat ini berada di Pindrang, Sulawesi Selatan. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau kita bisa jadikan motivasi untuk kita ke depannya. Pemirsa Facebook yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar karena kesyukuran dan kesabaranlah yang paling utama dalam kehidupan kita. Ketika kita mendapatkan sesuatu, maka kita ucapkan alhamdulillah. Ketika kita belum bisa mendapatkan sesuatu, maka kita ucapkan alhamdulillah masih bisa kita hidup dalam kehidupan ini, masih bisa kita makan, alhamdulillah, masih bisa kita minum, alhamdulillah. Kita ucapkan alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu bersama dengan kita. Innallaha ma'asyabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar. Kunci kesabaran kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci kesabaran kita adalah jiwa kita, hati dan pikiran kita. Jangan justru terbawa dengan suasana yang tidak baik, jangan justru terbawa dengan suasana yang tidak baik. Itu yang harus kita hindari bersama. Tapi bagaimana kita bisa bersuasana yang indah, bersuasana yang tidak saling mengecewakan antara satu dengan yang lainnya. Kalau ada teman kita yang berpendapat dengan kita, maka kita menyampaikannya dengan baik dan benar. Kalau ada teman kita yang menghubungi kita, maka kita harus untuk mengangkat teleponnya ataupun lain sebagainya, karena jangan sampai dia menginginkan sesuatu kah atau lain sebagainya, untuk pencerahan agama supaya bisa menjadikan diri kita
menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Marilah kita berteman dengan baik, menjaga pertemanan kita dengan baik ya. Jangan justru kita selalu terpojok dengan segala sesuatu, selalu terbujuk dengan rayuan-rayuan setan ya. Ya, ketemuan dan lain sebagainya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengunci keimanan kita karena terperdaya oleh setan. Setan ini mampu menggoda manusia dimanapun dan kapanpun. Maka dari itu, maka hindarilah kita untuk bergaul dengan siapapun ya. Untuk terkhusus untuk perempuan ya, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah atau yang sebelumnya janda, itu harus dijaga dengan baik diri kita. Ini bagaimana kita bisa menjaga pandangan kita dari laki-laki, bagaimana agar pergaulan-pergaulan yang kita lakukan ini ya, dengan bergaul dengan baik ya, jangan bergaul dengan buruk ya. Olehnya itu di dalam Islam kita ya, lebih baik kita di rumah saja daripada kita bergaul di luar sana ya, kita bonceng-boncengan lain sebagainya. Akhirnya kita terbujuk oleh rayuan setan, terbujuk oleh rayuan gombal ya. Rayuan gombal ini bisa memacu seseorang untuk terbujuk oleh rayuan setan. Kenapa orang bisa terbujuk oleh sesuatu? Karena rayuan gombal-gombal dan sebagainya. Dia hanya menginginkan sesuatu, dia hanya menginginkan mempamerkan sesuatu, akhirnya terbujuklah semua itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ketawalah setan di hadapan kita. Bayangkan, asyaitan ilahi fil annas, bahwa setan itu akan menggoda manusia dimanapun dia berada. Untuk itu ya, bagus bagi kita ketika kita mendidik anak kita dengan baik, terkhusus untuk orang tua di rumah. Didiklah anak kita dengan baik ya, yaitu ya menjaga anak kita dari segala bentuk godaan, dari segala bentuk rayuan baik di media sosial, karena sering terjadi pergaulan-pergaulan di mana-mana. Akhirnya terjadilah sesuatu yang kita tidak inginkan nantinya ya. Bergaullah dengan baik ya, di bermedia sosial jadi dengan baik ya. Jangan cuma bermedia sosial hanya ingin mendapatkan rayuan, tapi bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu, bagaimana bisa kita mendapatkan budi pekerti yang baik nantinya di kemudian hari. Kita sama manusia ini saling menasihati satu sama lain, saling menasihati dengan kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran, saling menasihati dengan keburukan, saling menasihati dengan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita saling menasihati satu sama lain ketika kita bermasalah dengan keluarga kita, ketika bermasalah dengan orang-orang di sekeliling kita, maka kita harus selesaikan dengan secara baik pula. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan yang terbaik kita nantinya menuju tahun-tahun berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita nantinya. Marilah kita sama-sama tutup dengan ceramah ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.